desa merupakan ambisi besar Arsin untuk kemudian bisa bermain ke level yang lebih tinggi lagi. Terbiasa dengan modus merayu dan menteror ala bank keliling nakal. Like, subscribe, pijit loncengnya, serta komentarnya. Go! Arsin mulai banyak gaya dan merasa jadi orang kaya sejak kontestasi sampai 3 kali untuk berhasil jadi kepala desa Kohot. Lalu siapa sebelumnya Arsin? Mengapa dia begitu ngotot untuk jadi kades? Apa benar dia kaya dari lahir? Mari kita telusuri. Sebelum menjadi kepala desa, Arsin pernah kerja serabutan, menjadi kuli, hingga sales bank keliling. Dan menjadi kepala desa merupakan ambisi besar Arsin untuk kemudian bisa bermain ke level yang lebih tinggi lagi. Terbiasa dengan modus merayu dan menteror ala bank keliling nakal, berlanjut jadi makelar tanah, hingga nekat mencalonkan diri menjadi kepala desa. Disinilah karakter asli dan jiwa mafianya menggila dan meronta-ronta hingga merasa perlu dikawal pasukan pengaman desa. Tingkah pola Arsin sebenarnya sudah lama membuat muak warga, apalagi cara-cara intimidasi dan kriminalisasinya dalam urusan tanah di desa Kohot dengan mengerahkan pengacara dan preman. Hari-hari pasca mangkir dari beberapa pemeriksaan baik oleh KKP, Kejaksaan atau Bareskrim, Arsin tidak lagi fokus di kantor desa. Kasus ini sudah jelas, bukti sudah terang, tapi kenapa Arsin masih bebas? Bukti sudah ada, pemalsuan dokumen, penguasaan lahan secara ilegal, hingga intimidasi terhadap warga. Laporan telah masuk, berbagai instansi sudah menyoroti, tetapi proses hukum bikin gemas dan geram masyarakat. Apakah ini karena ada perlindungan dari pihak-pihak tertentu? Apakah ada permainan di balik meja yang membuat kasus ini sengaja diperlambat? Atau justru ada oknum dalam sistem hukum yang ikut menikmati hasilnya? Jika hukum benar-benar ditegakkan, maka tidak perlu ada tekanan publik yang begitu besar untuk sekadar menyeret seorang kepala desa yang jelas-jelas terlibat dalam skandal ini. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum hancur karena kasus ini dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Ketika tanah rakyat dikuasai oligarki dan perumahan elit dibangun di atasnya, siapa yang paling dirugikan? Jawabannya jelas, masyarakat kecil yang semakin tersingkir, semakin kehilangan akses, dan semakin jauh dari keadilan. Disparitas sosial yang semakin lebar bukan sekadar ancaman ekonomi, tapi juga ancaman terhadap stabilitas dan kedaulatan kita sendiri. Ketika tanah yang seharusnya menjadi sumber penghidupan rakyat dijadikan investasi segelintir orang kaya. Warga kehilangan ruang hidup, nelayan kehilangan akses ke laut, petani tak punya lahan, warga asli dipaksa pindah karena harga tanah dan biaya hidup yang melonjak. Harga properti melambung, rumah yang dulunya bisa dimiliki rakyat, kini hanya jadi milik segelintir orang dengan modal besar. Ekonomi lokal mati, pasar tradisional digantikan mall eksklusif, usaha kecil tersingkir, lapangan kerja hanya untuk kalangan tertentu. Ketimpangan sosial memicu konflik. Ketika kemiskinan makin dalam, sementara segelintir orang menikmati kemewahan di atas tanah yang dulunya milik rakyat, maka potensi gejolak sosial semakin besar. Inilah bentuk penjajahan modern. Rakyat tidak lagi kehilangan tanah karena perang, tetapi karena permainan licik mafia tanah yang didukung oknum penguasa. Dan yang lebih berbahaya, ketika oligarki menguasai lahan strategis, mereka juga mengendalikan arah kebijakan. Infrastruktur dibuat bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk memperlancar bisnis mereka. Regulasi dirancang bukan untuk melindungi hak masyarakat, tetapi untuk memberi legalitas atas perampasan yang mereka lakukan. Apakah kita rela tanah leluhur dijual ke segelintir elit sementara kita hanya menjadi penonton? Jangan biarkan keserakahan segelintir orang mengorbankan hak kita. Saatnya bersuara, saatnya menuntut keadilan sebelum semuanya terlambat. Kita tidak bisa tinggal diam. Jika kasus ini dibiarkan, maka ke depan tanah rakyat akan terus dirampas. Harga properti makin tidak terjangkau, dan kesenjangan sosial semakin dalam.
Saatnya bertindak, ini yang bisa kita lakukan. Sebarkan informasi ini. Jangan biarkan kasus ini tenggelam. Share ke semua platform, biar semakin banyak yang tahu. Tanda tangani petisi. Kita desak aparat hukum agar segera menetapkan Arsin sebagai tersangka dan membongkar jaringan mafia tanah di Kohot. Laporkan ke instansi terkait. Hubungi KPK, Ombudsman, dan ATR BPN. Semakin banyak laporan, semakin sulit mereka menutup mata, bersatu dengan warga terdampak. Jangan biarkan intimidasi membungkam kita. Suara rakyat adalah kekuatan. Jangan sampai kita hanya jadi penonton di tanah sendiri. Saatnya melawan ketidakadilan dan merebut kembali hak kita. Bagikan video ini sekarang, karena semakin banyak yang peduli, semakin kuat tekanan kita.